Kita bakal membahas tentang keanekaragaman hayati. Oke, jadi keanekaragaman hayati itu ada tiga. Ada yang namanya tingkat gen, ada yang namanya tingkat spesies, ada yang namanya tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen itu apa sih? Jadi keanekaragaman tingkat gen itu berarti organisme ini memiliki spesies yang sama, namun genetiknya berbeda. Sebagai contohnya, bunga bunga mawar berbagai warna. Nah, ya contohnya seperti bunga mawar berbeda warna. Jadi mereka spesiesnya tetap bunga mawar, tapi genetiknya penyusunnya beda karena menghasilkan warna yang beda. Selanjutnya itu spesies. Spesies ini hidup dalam suatu ekosistem, spesies mereka beda. Jadinya contohnya itu seperti harimau dengan kucing. Mereka sama-sama karnivor tapi spesies mereka beda. Dari badan aja udah beda kan. Itu yang membedakannya sebenarnya. Lalu yang selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem ini berarti keanekaragaman makhluk-makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu terestrial atau darat. Ekosistem darat itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama yaitu hutan. Hutan itu menjadi tiga juga dibagi. Seperti yang kita tahu di Indonesia, sering kita dengar hutan hujan tropis, habis itu hutan boreal, dan juga hutan temperata atau musiman. Nah, hutan hujan tropis ini seperti yang kita biasa lihat di Indonesia, di Brazil. Kalau boreal ini adalah hutan di sekitar kutub. Jadi ya kita menemukan hutan boreal itu di kutub. Mereka biasanya seperti yang hidup tuh semacam conifer atau seperti pinus dan sebagainya. Lalu kalau temperata musiman ini biasanya di Eropa. Ini kutub, ini di ekuator. Lalu selanjutnya setelah hutan yaitu ada yang namanya savana atau padang rumput. Kenapa namanya padang rumput? Karena curah hujannya itu lebih rendah daripada ekuator. Jadinya kebutuhan air bagi tanaman-tanaman berkayu itu nggak cukup di sini. Curah hujan rendah. Hujan lebih kecil daripada ekuator. Yang selanjutnya yaitu gurun. Gurun otomatis kita kenal itu kan gurun itu kering, tapi sebenarnya itu gurun itu ada yang panas, ada yang dingin, ada juga yang sedang. Nah, di gurun ini curah hujannya kecil dalam batas ekstrim. Jadi ya kalau ini masih ada, tapi intensitasnya itu nggak cukup. Kalau ini itu ekstrim. Seperti contohnya yaitu 1 tahun sekali gitu. Jadi kan ekstrim. Hanya sekali-sekali, itulah kenapa rata-rata yang tumbuh di situ tuh tumbuhan berdaun duri seperti kaktus. Lalu selanjutnya yaitu tundra atau padang lumut. Nah, ini curah hujannya itu hampir sama dengan savana tapi lebih rendah dari savana. Makanya cuma bisa lumut, jadi cuma lembab aja. Hujan kecil daripada savana. Yang terakhir yaitu
kutub. Nah, di kutub ini tentu saja suhunya paling ekstrim dibanding curah hujan kecil karena suhunya juga tinggi sih. Juga rendah maksudnya. Tapi kutub ini memang yang paling dingin. Paling dingin. Kalau di sini nggak ada hujan karena es isinya. Yang kedua yaitu perairan. Perairan itu ada dua, jadinya ada tawar, laut. Tawar juga terbagi lagi menjadi dua, ada danau, ada juga sungai. Lalu selanjutnya yaitu wetland atau tanah basah. Atau tanah basah. Tanah basah ini ada banyak contohnya kayak bakau atau mangrove. Ada juga hutan yang banyak airnya, namanya itu hutan gambut, banyak air. Lalu selanjutnya yaitu ada juga namanya riparian. Yang tumbuh di pinggir sungai contohnya. Lalu ada juga bog, yaitu seperti hutan gambut tapi isinya itu lumut. Jadi ya gambut lumut lah. Habis itu ada juga namanya dataran banjir, daratan banjir. Dataran banjir. Banjir. Oke. Dataran banjir ini maksudnya ketika intensitasnya naik sedikit saja, dia bakal banjir. Jadi ya bukan berarti tempat yang banjir itu pemerintahnya terus yang salah gitu. Dia bisa jadi daerah tersebut merupakan daerah dataran banjir. Memang permukaannya lebih rendah sih. Lalu untuk keanekaragaman hayati kita cukupin dulu deh.